Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah pengawasan rotinan Majelis Taklim Mushola Al-Furqan, para kesepuhan, para pinisepuh, para asatidz oge wal asatidzah anu sami-sami hadir, hormateun simkuring. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini malam kita semuanya masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan afiat, dan juga kesempatan kehidupan. Dan di antara kenikmatan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan karunia kenikmatan. Daripada kenikmatan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang walaupun memang kita belum bisa merasakan daripada kelezatan iman dan Islam, tapi kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniakan ini dua kenikmatan daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan bukti kita semuanya berupaya memenuhi daripada apa yang Allah perintahkan serta Rasulnya, dan berupaya menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini, insyaallah kita senantiasa berharap kepada Allah, merupakan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga Allah tetap limpah curahkan atas junjungan alam kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, yang senantiasa berharap merupakan bagian daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kelak berharap kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian daripada setelah kita memanjatkan puji syukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kemudian salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama niatkan di dalam hati kita semuanya niat untuk kita berthalabul ilmi, sehingga hadirnya kita di sini juga hadirnya hati kita meniati untuk berthalabul ilmi, yang tentunya daripada setiap niat kita, daripada niat yang hadir di dalam hati kita, nawaitu talabul ilmi fardhu lillahi ta'ala, niat kita semuanya hendak bertalabul ilmi fardu karena Allah ta'ala. Kemudian selain daripada hadirnya niat, tentunya kita daripada masing-masing kita semuanya memiliki keinginan dan harapan, dan ketika hadir dalam sebuah majlis ilmu, paling tidak daripada harapan dan keinginan kita dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu, semoga Allah karuniakan tambah-tambahnya ilmu atas kita semuanya. Amin. Semoga Allah karuniakan kepahaman atas kita di dalam mempelajari ilmunya. Amin.
Dan semoga Allah karuniakan kemampuan atas kita semuanya untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang sudah dipelajari dan dipahami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada selain itu juga tentunya setiap kita juga memiliki keinginan harapan. Daripada keinginan harapan kita semuanya masing-masing. Andaikan di antara kita, keluarga kita atau siapa saja di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah karuniakan kesembuhan daripada penyakitnya, baik penyakit jasmani maupun juga penyakit rohaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian andaikan di antara kita, keluarga kita atau siapa saja di antara kita semua yang saat ini sedang dihadapkan pada sebuah permasalahan, pada sebuah persoalan yang menyulitkan, termasuk adanya hutang kita semuanya terhadap hak adami sesama kita. Ketika kita punya hutang, tentunya biasanya terutama ibu-ibu pusing panghelana. Leres teh Bu? Ari bapak-bapak mah sarua pusingna. Nah, semoga daripada permasalahan yang dihadapinya, baik yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya, baik yang punya persoalan semoga Allah cepat selesaikan persoalannya. Ini yang aminnya kenceng banyak masalah kayaknya. Iya. Kader tuh dah Ustaz cenarek lalaunan bisitu kabul cenah tarik we sakalian. Nah itu harapan kita semua. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siapa saja di antara kita, keluarga kita ataupun ahli kita, terutama kedua orang tua kita, kakek, nenek, mamang, bibi, uak, kakak atau siapa saja yang telah meninggal dunia mendahului kita semuanya di antara ahli kita, kita doakan semoga Allah karuniakan atasnya kejembaran di dalam alam kuburnya, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada iman Islam serta amal solehnya, dan Allah karuniakan ampunan maaf daripada setiap dosa dan kesalahannya, sehingga Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, raudhatun min riyadil jinan. Dan kita berharap semoga daripada amalan-amalan salehnya menjadi teman sebaik-baiknya teman untuk mereka di alam barzah, termasuk doa-doa kita semua, sehingga menjadikan atasnya daripada kebahagiaan, keselamatan di alam barzahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, anak cucu kita semua, generasi di masa yang akan datang. Kita yang senantiasa berharap kepada Allah untuk anak cucu kita semuanya. Semoga mereka Allah jadikan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Anak-anak yang merupakan bagian daripada ahli ilmu dan ahli ibadah. Anak-anak yang merupakan bagian daripada ahli ilmu dan ahli ta'at. Anak-anak yang merupakan bagian daripada ahli ilmu dan ahli kebaikan, sehingga tumbuh dan berkembang daripada anak-anak kita generasi di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang berguna. Berguna buat dirinya, buat keluarganya, buat agamanya, buat bangsanya, dan menjadi kebanggaan atasnya daripada anak-anak kita semua. Tumbuh dan berkembang daripada generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini, dan kita doakan semoga mereka terhindar daripada pergaulan yang salah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya daripada kita semua yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah daripada hasanah, kebaikan, kebahagiaan baik dunia maupun juga hasanah, kebaikan, kebahagiaan di akhiratnya, yang senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah karuniakan keselamatan atas diri kita semuanya. Allah karuniakan keselamatan daripada setiap amanah yang Allah karuniakan atas kita semuanya.
Allah karuniakan keselamatan daripada iman Islam kita semuanya. Allah jadikan atas kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, sehingga Allah karuniakan kemampuan bertaubat sebelum kematian. Allah karuniakan rahmat pada saat kematian. Allah karuniakan ampunan daripada setelah kematian. Dan Allah jadikan atas kita semuanya kemudahan pada saat sakaratul maut, dengan mampu mengucapkan lisan kita kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita semuanya berharap bahagia selamat daripada alam dunianya, alam barzahnya, serta alam akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita sama-sama niatkan, hadirkan di dalam keinginan ataupun juga niat kita semuanya. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ila ruhi jami'il ulama wal awliya wa syuhada'i was salihin. ونخوص الحضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز ونخوص الحضرة الإمام شيخ محمد بن عمر النووي البنتني ونخوص الحضرة الإمام حافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي وجميع العلماء والأولياء إلا في هذه القرية وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وجميع الأرواح جميع أهله يا الله أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم. يا الله لنا بالسعادة في دنيانا، يا الله لنا بالسعادة في قبورنا، يا الله لنا بالسعادة في آخرتنا. أشركني بدعائك يا رسول الله ولا تنسى، أشركني بدعائك يا ولي الله ولا تنسى، أشركني بدعائك يا عباد الله جميع المؤمنين والمؤمنات ولا تنسى. وبجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Dan dapat kabar daripada tadi siang almarhum al-maghfurlah rahimahullah Kersana Abah Adang Cipulus Purwakarta. Beliau adalah merupakan ulama Kiai Jawa Barat wilayah Purwakarta yang hari tadi beliau dimakamkan, meninggal dunia. Dan untuk itu kita sebagai warga Jawa Barat khususnya merasa kehilangan daripada jasa beliau dalam forum silaturahmi pesantren kalau nggak salah. Dan beliau adalah merupakan tokoh ulama Jawa Barat yang tadi siang telah dimakamkan. Kita turut berduka cita, kita doakan almarhum al-maghfurlah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima daripada iman Islam serta amal solehnya. Allah ampunkan daripada setiap dosa dan kesalahannya. Wa ala kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخوص الحضرة إلى الروح وبعد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, ini malam kita berada di malam 14 bulan Dzulhijjah, di mana di hari Jumat yang lalu kita semuanya merayakan peringatan hari raya Idul Adha. Dan daripada hari raya Idul Adha, sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan, yang didasarkan pada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul yaum, seutama-utamanya hari, ya, minad dunya, daripada di dunia ini, yaitu yaumul asra, yaitu hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, wa yaumul qar, dan hari setelah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari tasyrik. Dan hal ini kita sudah lalui, namun tidak mengapa, dan mudah-mudahan menjadi ingatan atas diri kita semua tentang di antara keutamaan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11 bulan Dzulhijjah, tanggal 12 hingga 13. Makanya kenapa di Jawa Barat ini, terutama di Jawa Barat, ketika berjumpa dengan hari raya Idul Adha, kalau di Madura atau daerah Jawa sebelah sana disebutnya hari raya Agung, ya, hari raya Agung. Dasarnya daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini hari pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah merupakan hari yang sangat utama. Beda kalau di kita, ketika berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, ketemu dengan tanggal 10, nyebutnya bukan hari raya Agung, lebaran haji. Jadi yang lebarannya siapa? Pak Haji. Makanya kadang-kadang suasananya berbeda di kita dengan daerah sana, ya. Makanya kalau orang Jawa yang kemarin di sini, terutama orang Madura, waktu Idul Fitri mereka bukan kebetulan karena Covid, karena mereka Idul Fitri nggak terlalu spesial. Justru yang spesial itu ketika berada di saat Lebaran Idul Adha. Nah, mereka pada pulang ke sana, ke Madura atau juga ke Jawa, dan termasuk tradisi di NTB. Kalau di kita, nah, suasananya biasa saja, dan insya Allah tanpa mengurangi daripada khidmatnya pelaksanaan hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, di mana pada saat ketemu dengan hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, ada satu yang namanya kegiatan ibadah, di mana kegiatan ibadah itu ada dalam bentuk qaul, ucapan, ada dalam bentuk amal. Kalau dalam bentuk ucapan, qaul, dan ini bukti di antara kenapa agungnya hari tanggal 10 sampai juga hari tanggal 13, termasuk pada hari-hari itu ada ucapan atau lisan kita disunnahkan secara muqayyadah. Kata ulama tentang takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyadah. Takbir mutlak itu bisa dibaca kapan saja, bisa dibaca setelah selesai sholat di waktu kapan saja. Seperti kita sering baca takbir sebanyak 33 kali, ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, Allahu Akbar 33 kali.
Maksudnya 33 kali itu diulang. Bukan dibaca 33-nya cepat zikirannya ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, selesai. Maksudnya 33 balikan. Nah, ini disebut dengan takbir mutlak. Ada yang namanya takbir muqayyadah. Takbir muqayyadah itu di waktu tanggal 10 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 hari tasyrik. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bacaan takbir itu dibaca dari setelah subuh tanggal 9 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 ba'da asar. Yang kita sering dengar kemarin-kemarin. Dan takbir itu yang selama 4 hari itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Kalau di hari raya Idul Fitri ya batasannya sampai selesai atau mau melaksanakan sholat Id, dari habis maghrib sampai mau sholat Id itu selesai sudah. Nah, kalau hari raya Idul Adha 4 hari, dan ini kita perlu diketahui sehingga nanti pada saatnya ketika kita sudah tahu di masa-masa yang akan datang lebih menggiatkan lagi, terutama dalam zikir qaul ini ya, zikir lisan ya, dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu dibaca ya tiap ba'da salat paling tidak. Itu adalah amalan daripada zikir lisan kita dengan takbir. Kemudian ada lagi disunnahkan dalam perkara amalan. Sunnahnya termasuk kategori sunnah mu'akadah. Buat siapa? Orang yang punya kemampuan. Mu'akadah itu maknanya sangat dikuatkan oleh hadis, dikuatkan oleh aturan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga buat mereka yang punya kemampuan, nah kalau sekarang sudah lewat, sudah nggak ada lagi nyembelih hari tadi terakhir ya. Ini sebagai bekal saja di masa yang akan datang. Kalau saja, andai saja mereka punya kemampuan berkorban, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah kurban, walau memang itu termasuk dalam madhabnya Imam Syafi'i adalah sunnah mu'akadah, dikhawatirkan matinya dalam keadaan Yahudi, Nasrani ataupun juga Majusi. Dan perlu diketahui tentang ibadah kurban, bukan hanya semata seremoni membagi daging, berbagi daging. Yang jelas di situ punya makna pengorbanan yang sangat luar biasa. Peribadahan yang disandingkan dengan salat sebagai tanda syukur atas karunia nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya, a'taina telah aku karuniakan ya ka atas engkau, maksudnya di situ adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba daripada makna ka atas baginda, bagi umatnya juga ada perintah ya, al-kautsar, kenikmatan yang banyak ya. Dan makna al-kautsar, kenikmatan yang banyak, terutama untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya melahirkan keturunan daripada ahlul bait, para habaib yang senantiasa memberikan bimbingan arahan dekat dengan para ulama, dan beliau adalah atau mereka adalah dzurriyyah daripada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jumhur sepakat para ulama ahli tafsir, Al-Kautsar termasuk di antara karunia nikmat yang besar atas baginda Nabi. Nabi dikaruniakan keturunan daripada ahlul baitnya itu sendiri. Kemudian cara mensyukurinya apa? Fasalli lirabbika wanhar. Maka hendaklah kalian salat karena Allah, karena Tuhan kalian, wanhar, dan juga berkurbanlah karena Allah. Nah ini yang saya pengen garis bawahi, perkara wanhar di sini. Wawunya di situ menunjukkan wawu ataf, kata sambung daripada amalan cara bersyukur kepada Allah yang harus karena Allah. Ya, bukan sekedar hanya seremoni berbagi daging. Ya, kurban itu adalah ibadah, dan ibadah itu mesti karena Allah. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci atau yang tidak menyenangi atas kalian yang melakukan hal itu, ya, baik perkara salat maupun juga perkara apa? Berkurban, maka dia akan terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga termasuk tidak menyenangi ahlul bait, al-abtar, terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makanya penting kita semuanya menjaga daripada amalan, terutama yang berkurban, ya, yang punya kemampuan untuk berkurban, niatkan bukan pengen punya prestise di hadapan sesama, pengen kesebut bahwa saya berkurban, bukan itu. Karena cukup sedikit sekali daripada pengorbanan yang kita sudah korbankan, kemudian hanya cukup pengen dapat pandangan. Ya, dianggap saya sudah berkorban. Ya. Padahal yang lebih utama daripada sekedar pengen punya pandangan itu mesti karena lillahi ta'ala. Sudah, jangan karena embel-embel lain atau karena sebab ada pengen dipuji atau pandangan lain. Tanpa pengen begitu pun, kalau sudah lillah, insyaallah, ya. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti ada di sini program tabungan kurban, ya, mudah-mudahan ada, diniatkan saja berkurban li rabbika karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makanya beda kalau ibadah yang didasarkan pada niat lillah dengan ibadah yang didasarkan hanya pada kepentingan, interest pribadi. Itu atau istilahnya apa? Pengen kesebut, beda. Kalau lillah, lepas karena Allah. Nah, kalau interest pribadi, yaitu tadi paling hanya dapat pujian doang. Tapi kalau karena Allah, ketemu tuh nilai pahala ibadah daripada kurbannya. Insyaallah. Barangkali itu yang perlu diingatkan dan sebagai bekal, dan mudah-mudahan jadi motivasi ke depan. Kalaupun ada yang mau tabungan kurban, kemarin berapa di sini? Masjid 3 di sini? Oh, disatuin di masjid semua. Ya syukur. Artinya boleh, silakan. Jadi niatkan karena Allah, ya, nabungnya. Jadi jangan sampai, ya, supaya kesebut doang, rugi kayaknya, kurang ini, ya. Jadi kalau lillah, insyaallah ketemu kebaikannya daripada ibadah itu sendiri. Baik, kita lanjutkan kajian selanjutnya, masih dalam kajian bab tentang keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam kajian yang lalu, yang namanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan, siapa saja di antara kalian, ya, ahli ibadah, ma min abidi, siapa saja di antara hamba
Kemudian yaqulu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ila dzabasy syaitan kama bidzawabir rasasa 'alan nar. Kecuali akan menjadi lebur, hangus siapa setan seperti lebur ataupun hangusnya kayu bakar oleh api neraka. Itu kajian yang lalu. Dan implementasinya, pemahaman daripada hal ini, karena memang Al-Quran menyebutkan yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga Al-Quran mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u, maknanya wallahu a'lam bimuradih. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, daripada bujuk rayu. Awas, setan itu enggak pernah ngajak, setan itu enggak pernah merintah. Yang ada apa? Merayu dengan menipu. Makanya katanya khutwa, ya, dari kata khata, gitu ya. Di situ maknanya membujuk. Janganlah kalian mengikuti bujuk rayu daripada bujuk rayu setan. Ya. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, buat kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Yang perlu juga saya ingatkan berkenaan dengan kalimat ini dalam praktik kehidupan keseharian kita. Masya Allah, yang namanya setan, ada yang namanya setan punya pangkat tinggi, punya derajat martabat paling tinggi, manakala setan itu mampu memecah belah, memporak-porandakan rumah tangga. Di samping iblis sebagai rajanya, maka setan yang mampu membujuk rayu, memporak-porandakan urusan rumah tangga manusia, si setan ini punya derajat paling tinggi, ya, di hadapan rajanya. Nah, makanya penting perkara kita berharap akan rahmat Allah dalam 3 hal urusan rumah tangga, yaitu sakinah. Apa sakinah? Tentrem. Mawadah, punya rasa suka, dari kata wudda, seneng, ya. Kemudian warahmah, dan rasa sayang. Ketika dikaitkan dengan makna hadis baginda Nabi yang tadi disampaikan, untuk menjaga 3 hal daripada tujuan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, di mana di situ tantangannya berat, ya, maka kemudian di antara tantangannya sebab bujuk rayu setan, maka penting perbanyak, minimal dalam setiap kita akan melakukan aktivitas amaliyah, perbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika mau bercampur, mau berhubungan. Ayat bahasa kalau orang tua nyebutnya apa? Jangan sampai ketumpangan setan. Ya, jangan sampai ketumpangan setan. Maka minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, kemudian baca doa. Pada hafal doanya sebelum berhubungan. Oh, boro-boro Pak, tara ngadoa bismillah gesok poho, kaburu nafsu. Insyaallah ya hafal ya. Coba baca ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibni wa janibis syaitan. Hafal insyaallah. Ya.
Minimal baca bismillah. Allahumma jannibni. Ya Allah, ya, jauhkanlah atas diriku. Maksudnya jauhkan dari perkara apa? Mau berhubungan. Wa janibis syaitanir rajim, dan di mana jauhkanlah saya ini daripada gangguan atau bujuk rayu setan. Ulah tating tandes teng nyebut setan. Iya. Insyaallah. Kalau urusan bicara tentang hubungan suami istri, nah supaya setan itu apa? Hancur, lebur, terbakar. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, banyak baca terus selanjutnya berdoa. Teu hafal doana, ya Allah mugi tebihkeun abdi tina godaan setan. Ya. Paham? Insyaallah. Nah itu yang perlu juga saya ingatkan, pentingnya kita menjaga urusan rumah tangga dari 3 hal dengan terbiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk urusan rumah tangga, perkara hubungan suami istri, di mana nyambung rasa, rasio dan raganya pada saat berhubungan. Ya. Nu tadina galak, nu tadina kumisna baplang, saat berhubungan mah ciut. Ya. Itu untuk perkara raga. Rasanya nyambung, rasionya pun nyambung. Cuman kadang-kadang suka gelap rasio, pemikiran yang sehat, suka pengen punya fantasi-fantasi yang macam-macam gara-gara tadi mengikuti bujuk rayu setan. Lupa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya mulai dari situ. Dan banyak di antara survei para ahli, runtuhnya porak-porandanya urusan rumah tangga gara-gara urusan ranjang. Itu kebanyakan. Maka mulai dari situ kita biasakan baca bismillah. Kalau setiap hari memang ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah numpuk kerjaan, udah pakaian ngelayah di mana saja, cucian piring gelas di mana saja, anak kecil sambil nangis minta nggak tahu jelas permintaannya. Kadang-kadang di situ mulai capek, jengkel, kesel, bercampur aduk semuanya. Pusing ningali pakaian, nuluyah-layah kalotor, nya pusing ningali seseuheun, kumbaheun, budak ceurik gitu. Anak nangis. Masya Allah, kadang-kadang suka muncul dalam ucapan lisannya, di mana lisannya sering berucap rasa apa? Capek, uring-uringan, ya. Dan ini penting untuk tetap dijaga. Tapi yang paling pokok, yang paling utama, untuk perkara ini masih bisa ditangani. Tapi ketika giliran urusan ranjang tidak beres, ini yang sering terjadi persoalan dalam rumah tangga. Ini khusus orang-orang yang sudah nikah, yang belum punya istri, doa ini nggak berlaku. Ya. Ya. Allahumma janibni wa janibis syaitanir rajim. Insyaallah ya, mulai dari situ perbanyak baca bismillah sebelum melakukan apa saja. Rek nyeseh bismillahirrahmanirrahim. Juga ada dalam keterangan ulama dalam kitab Tafsir Munir, pernah saya temukan, ketika yang namanya pakaian kotor, yang ngegantung, yang ngelumbruk, di situ pakaian sering dikenakan oleh yang namanya setan yang bernama Dasim. Ya. Dan memang nama setan itu dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, termasuk diantaranya
setan wasnan, setan dasim. Nah, setan dasim ini yang suka mengenakan pakaian kotor, yang digantung, yang ngelumbruk. Maka pada saat ketika kita pengen nyuci pakaian, ya, karena ini bekas dipakai, makanya secara keilmuan memang yang namanya pakaian kotor itu kan banyak bakteri, ya, banyak bakteri. Secara yang bisa kehardi secara medis, banyak bakteri. Kita berlindung daripada persoalan itu. Termasuk ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa pakaian itu dikenakan oleh setan dasim. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun makanan, termasuk yang namanya sisa makanan daripada tulang yang dimakan. Nah, kemarin makan daging, ada tulang-tulang yang tersisa, kemudian ditumpuk lama. Kalaupun tidak ada tikus, di situ ada yang namanya bakteri. Di situ kemudian juga ada yang makan, menghirup daripada golongan bangsa al-jan. Ya. Sehingga kemudian kita berlindung daripada perkara-perkara yang menyebabkan penyakit, baik penyakit jasmani maupun juga penyakit rohani. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nyuci pakaian sebelumnya Bismillah. Ngumbah piring Bismillah. Masuk kamar mandi minimal Bismillah. Jadi jangan sampai kemudian main blues, main kerjain, minimal syukur hafal dengan doa. Dan kita tahu tentang makna daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim secara keutamaannya. Qala al-mu'allif wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abidi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kirama al-katibina ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara hamba-Nya Allah kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa al-kirama malaikat raqib, al-katibina malaikat atid, dengan nama gelar yang sangat luar biasa, malaikat raqib atid dalam nama yang bagus, namanya kiraman katibin. Ya, malaikat raqib dan atid. Di mana dua malaikat kiraman katibin ini ayyaktubu, tugasnya mencatat. Ya, buat orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Fi diwanihi 400 hasanah. Di dalam buku catatannya sebanyak 400 nilai kebaikan. 400 nilai kebaikan. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah sebutkan al-hasanatu asru amthaliha. Daripada satu kebaikan maka punya nilai minimal 10 nilai kebaikan. Nah, sekarang kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu banyaknya 16 huruf. 16 huruf. Daripada 16 huruf ini Nabi sampaikan punya nilai 400 nilai hasanat. Yang dimaksud hasanat adalah perkara kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, hasanat itu adalah kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar khair, baik. Ya, tapi di sini punya 400 nilai kebaikan sebagaimana baginda Nabi mencontohkan untuk kita perbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim.
Dan insya Allah daripada kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim punya makna yang sangat luar biasa. Sehingga kita penting untuk menjaga terutama dalam setiap amalan kita. Mulailah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang kita baca di situ dicatat oleh malaikat kiraman katibin 400 nilai kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya biasakan kita baca ini kalimat insya Allah. Jadi perkara agama itu enggak susah. Ya, inna dina yusran. Sesungguhnya agama itu apa? Mudah. Wala yusaddida ghalabat. Dan ketika dibuat berat, ghalabat dia akan kalah. Apa dibuat berat tuh? Kayak males. Kayak tergesa-gesa. Itu dibuat berat. Seolah-olah baca Bismillahirrahmanirrahim tuh males atau berat aja, suka lupa saja gitu. Maka paling tidak makanya para ulama, diantara ulama aulianya Allah, termasuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi zikir aurat ya. Dalam ratibul atas ya, ratib al-atas, Bismillahirrahmanirrahim paling tidak dibaca 3 kali, salasan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam ratibul haddad masuk dalam bacaan suratul Fatihah. Dan untuk beberapa ulama, Bismillah menjadi bacaan yang diauratkan, yang dibiasakan, yang dirutinkan, ya, yang diwiridkan. Dan insya Allah kita mulai belajar perbanyak itu. Minimal kalau mau apa saja, minum Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, pakai sepatu Bismillahirrahmanirrahim, pakai kopiah, pakai apa, berkenaan dengan semua amalan supaya kemudian rahmat Allah turun, termasuk diantaranya Allah karuniakan hasanat. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat kiraman katibin mencatat 400 kebaikan daripada apa yang kita baca, daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan daripada apa yang saya sampaikan ini senantiasa kita dikaruniakan kepahaman. Dan insya Allah sekarang jam 9 kurang 10 menit. Andaikan ada yang mau bertanya, punya kemampuan saya menjawab, insya Allah jawab. Kalaupun tidak jadi PR aja ya. Itu insya Allah. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Tadi dari habis subuh tanggal 9, ada yang menyebutkan itu habis subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 ba'da asar. Ya. Itu. Jadi pada saat Arafah, wukuf di Arafah di sana, itu kan ba'da subuh, dan di situ sudah mulai boleh takbir. Ya, sampai tanggal 13 ba'da asar untuk apa? Idul Adha. Kalau Idul Fitri dari sejak maghrib begitu waktu hilal muncul berdasarkan ketentuan bahwa di situ sudah jatuh waktu tanggal 1 Syawal, ya, begitu maghrib dari mulai jam 5 sudah masuk 1 Syawal. Ya, berarti di situ mulai takbir dan selesai sebelum salat Id. Ya, selesai sebelum salat Id. Kecuali kalau khatib dia baca takbir untuk takbir ta'ziman. Dalam sebutan takbir ta'ziman di sini
adalah untuk khutbah pertama 7 kali, khutbah kedua sebanyak 5 kali. Itu bagi khatib. Selesai sholat Id tidak ada lagi takbiran. Idul Fitri lah ya. Idul Fitri. Kalau selesai itu nggak ada lagi takbiran. Paham ya? Nah, makanya ini bedanya. Daripada hari sebaik-baiknya hari di dunia adalah hari ke-10 di bulan Zulhijjah dan hari setelah hari ke-10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Itu ada amalan takbiran. Ada lagi? Ibu-ibu? Nggak ada? Belum? Udah? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, penasaran. Yang saya hafal 3 sih ya. Yang saya hafal 3 nama itu. Saya lupa lagi itu ngajinya di Tafsir Munir dulu. Yang saya hafal 3. Perhatian. Ya, namanya setan, nama setan itu ada 9. Ya, kadang-kadang perilaku setan ini suka ditempelkan dengan perilaku minal jinnati wan nas. Cuman yang namanya setan, perhatikan, yang ketika dilekatkan pada perilaku minal jinnati wan nas, ya daripada golongan jin dan manusia, maka seringkali terlontar, terucap karena mengikuti perilaku itu, maka orang menyebutnya dasar setan kan gitu. Nah, sekarang sebetulnya ada berapa nama setan itu sendiri? Dalam Tafsir Munir ada 9. Dan diantara yang saya hafal ada 3. Ya, yang saya hafal itu. 1 ada yang namanya setan wasnan. Yang disebutkan di dalam alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang suka berbisik di dalam sodar, mempengaruhi orang untuk ada keraguan dalam setiap amalan kebaikan. Maka seringkali kita saksikan ketika ada orang berwudu sampai berulang-ulang basah semua kuyup wudunya. Ya, takbir berulang-ulang ketika takbiratul ihram. Mau salat gitu. Kemudian juga ketika sering lupa rakaat, sering lupa bacaan. Nah, di situ alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang berbisik namanya setan wasnan. Kemudian ada yang namanya setan dasim. Mohon maaf kalau ada yang nama manusia seperti itu, mohon maaf. Maksudnya untuk nama setan itu sendiri. Ya. Di mana dia mengenakan pakaian-pakaian kotor yang dikenakan oleh bangsa manusia. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, setan murrah. Setan murrah ini adalah setan yang sering mengikuti berbarengan dengan mereka yang mendendangkan musik, nyanyian. Nah, dalam ilmu tasawuf, minimal dalam kitab yang kecil, ya kitab kecil di Sulam Taufik, alat musik itu hampir sepenuhnya memenuhi kriteria yang di situ ada setan murrah mengikutinya. Terutama mizmar, suara seruling, ya, atau suara sitar ya kalau itu. Seruling. Nah, yang aman dan masuk dalam kategori dibolehkan untuk alat musik adalah namanya dub. Dub itu apa? Rebana yang kita terbuat dari kulit untuk dipukul, itu namanya dub. Bahkan perkara ini pernah juga disampaikan, a'lilun nikah walau bisatin walau tadribud duk. A'lilun nikah, sebarluaskan perkara nikah
walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian walau juga hanya dengan tadribud duk, ya, memukul duk. Duk itu di situ adalah ya kayak kendang. Nah, selainnya itu tidak boleh masuk dalam kategori yang dimana setan murrah berperan untuk membisikkan, ya, sehingga terlena. Bagaimana kalau pernah ada orang bilang suara seruling itu lebih merdu daripada suara Quran, Masya Allah, berarti terbiasa dia dengan perkara itu. Subhanallah, ya, itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan sampai bahwa yang namanya suara seruling karena memang di situ ada, ya, atau nah makanya perlu juga kita menjaga daripada hal-hal yang membuat kita terlena, termasuk dengan adanya suara musik itu sendiri. Baginda Nabi sampai 3 kali beliau pada suatu saat mendengar musik di kota Mekah di situ, namun beliau selalu dihalangi oleh Allah untuk berlaku maksiat dengan tertidur di sebuah pohon. Ya, berhenti, dia tidur lagi. Baginda Nabi dengar lagi, ini suara dari mana? Baginda Nabi tertidur lagi. Pengen tahu secara basyariah manusia, pengen tahu ini suara apa? Tapi Allah menghalangi baginda Nabi untuk berlaku maksiat dengan mendengarkan alat musik, ya, musik yang memang dalam kategori yang tidak bolehkan sehingga membuat orang terlena. Kuncinya sepakat daripada ulama, ya, ulama ahli tasawuf, yang sekira daripada alat musik itu mendorong orang terlena lupa dengan Allah, maka itu yang disebut perkara yang haram. Bagaimana kalau kemudian itu malah menghantarkan ingatannya kepada Allah, ya? Kalau dalam Sulam Taufik itu khusus disebutkan di situ seruling, ya, diantaranya, ya, seruling. Kitab kecil dalam kitab Sulam Taufik itu seruling. Itu nggak boleh, katanya haram. Nah, bagaimana dengan suara seruling yang kemudian bisa menghantarkan dia mendekatkan diri kepada Allah? Nah, ini bicara perkara akhlak, ya, antara syariat dan akhlak. Bicara syariatnya memang tidak boleh, tapi ketika bicara kemudian akhlak daripada perkara itu menghantarkan, bisa jadi mungkin dibolehkan secara akhlak. Nah, makanya penting untuk kita sama-sama mengetahui intinya apa sih. Intinya bahwa alat musik yang kemudian membuat orang terlena, ya, kalau dub itu, dub, rebana, itu sepakat ulama tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bagaimana dengan kendang? Karena dub di kita bentuknya kendang. Dan itu memang cukup bikin apa? Suara itu. Namun bahasa kita ngeblekuk, ya, gitu. Ada ketukannya. Dan itu kalau memang membuat terlena juga tetap intinya, ya. Intinya. Barangkali itu, ya, yang saya hafal. Selainnya ada 6 saya lupa. Sudah lama ngajinya. Tafsirnya tafsir Munir tentang sebutan-sebutan nama setan itu sendiri. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sih, ya, sebetulnya. Aroma itu mengundang. Ada 2 mengundangnya, ada mengundang seneng, ada mengundang gelehen itu. Nah, maka aroma yang bagus itu aroma apa? Wangi, ya. Kalau aroma itu menjadikan sunnah, penting menjaga bau tubuh, ya, sehingga kemudian tambah lebih harmonis dalam berhubungannya. Makanya Nabi banget menjaga perkara pola hubungan ini. Ya, Nabi itu sangat menjaga pola hubungan ini. Mulai dari persiapan, ya, kemudian pelaksanaan sampai setelahnya. Nah, di antara yang umum kita bisa tahu tentang persiapan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau berhubungan.
Ada disunnahkan baginda Nabi melaksanakan wudu, ya, melaksanakan wudu. Dan kemudian yang kedua menggunakan wangi-wangian. Kemudian juga memberikan air, ya, sebagai stimulus respon. Dan Nabi memberikan air susu terhadap istri. Dan begitu pun saling meminum daripada air yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Air susu sebagai stimulus supaya fresh. Jangan lagi gitu lok-lok karena haus. Nah, gitu kan. Dan itu dilakukan oleh Nabi bentuk amalan-amalan sunnah. Yang memang kelihatannya sih sepele. Tapi Masya Allah ini punya hikmah yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian begitupun untuk seorang perempuan. Tetap menjaga hubungan itu lebih harmonis lagi. Di antaranya termasuk menjaga wudu, memakai wangi-wangian, ya, kemudian juga responnya baik dalam bentuk yang positif. Kan memang rata-rata kalau perempuan kalau sudah capek, lelah, Masya Allah, capek. Dan seorang suami mesti ngerti, paham. Perempuan itu kerjanya nggak ada jam. Beda kalau laki itu ada di waktu. Kalau perempuan kadang-kadang nggak ada waktu. Maksudnya waktunya itu nggak tentu. Ya, hampir bisa jadi kalau bulan Ramadan tuh 24 jam. Ya, baru tidur sebentar udah bangun lagi. Hampir 24 jam. Maka harus paham pula tentang perkara kondisi. Jangan sampai kemudian memaksakan dalam situasi yang tidak baik. Dan banyak memang terjadi perpecahan porak-poranda rumah tangga daripada mulai urusan perkara ranjang, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terjaga, terhindar, dan kita berharap daripada urusan rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup. Pas jam 9 lebih 2 menit, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengambil pelajaran daripada apa yang kita semua sudah pelajari. Dan semuanya kita berdoa memohon kepada Allah untuk menutup ini acara. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli ala habibina syafiina karimina wa dhuhrina ya maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka dan lisadatina rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم ارحمنا يا رحيم ارحمنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا طهرنا في قلوبنا ويسر لنا في عباداتنا ويسر لنا في طاعاتنا ويسر لنا في أمرنا في الأمور دين ودنيا والآخرة يا الله لنا بالسعادة في دنيانا يا الله لنا بالسعادة في آخرتنا يا الله لنا بالسعادة في قبرنا يا الله لنا بالسعادة الخاتمة بالشهادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya.